min akhlaqil jannah. Ada 3 akhlak orang yang penghuni surga itu, Bu. Salah satunya silman kotoaka, sambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya sebenarnya, Bu, silah itu kan ikatan, rohim itu kasih sayang. Sebenarnya untuk kita menjalin hubungan dengan orang yang baik sama kita itu kan biasa, nggak butuh energi, ya Bu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim? Itu adalah akhlak orang penghuni surga. Nah, maka siapa yang memutuskan tali silaturahim kepada kita, kita sambung, itu adalah akhlak orang penghuni surga. Itu, Bu, yang luar biasa tuh seperti itu. Sulit memang, Bu, sulit ya, agak gengsi, agak gimana dia yang salah, tapi kita pula yang memulai. Tapi itulah akhlak penghuni surga. Silman kotoaka, sambung orang yang memutuskan tali silaturahim di antara kita, ya Bu. Jadi walaupun kita sholat jidatnya sampai hitam, walaupun kita ngaji Al-Quran kita sampai robek, walaupun kita zikir tasbih kita sampai putus-putus misalnya, ya Bu ya, tapi di hati ada kebencian, di hati ada dengki, di hati ada iri, apalagi ada dendam, maka tak bisa, Bu, tak bisa ya. Walaupun ada orang yang di luar sana mengatakan, mending aku nggak sholat tapi akur misalnya. Mendingan aku nggak sholat tapi akur. Mendingan aku pakainya baju-baju seksi tapi nggak punya musuh. Mendingan aku nggak pernah wirid tapi nggak pernah nyakitin orang misalnya. Ya tetap neraka juga dia, walaupun dia bilang mending aku, ya kan Bu. Kalau dibandingkan tetap kita baik, tetap neraka dia. Ya, intinya mau masuk surga tak ada dosa, tak ada salah, tak ada yang terhalangi, baik hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, maka kita di sini yang seharusnya, yang sesungguhnya itu orang yang ada salah sama kita, orang yang memutuskan tali silaturahim, kita yang menyambungnya. Nah, inilah Bu momen hari Lebaran, berkumpulnya keluarga, tetangga, sahabat, saudara semuanya. Inilah momen yang luar biasa, ya Bu. Wa'ti man haromaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Itu adalah salah satu juga akhlak penghuni surga. Ada ibu Bu Aminah kasih saya kue, saya kasih kue Bu Aminah, ya itu tak ada masalah, memang begitu harusnya. Tapi bagaimana ketika kita ada orang tak pernah memberi, kita beri kepada dia, itu adalah calon akhlak penghuni surga. Dan yang terakhir apa? Wa'fu man zolamaka, memaafkan orang yang zolim kepada kita, pernah menyakiti kita, zolim bahkan kepada kita, tapi sebelum dia minta maaf kita sudah memaafkan. Nah, kalau kita nih kadang-kadang gini kan, saya ke Bu Ropik, kalau dengan Bu Ropik, nengok wajah Bu Ropik, sebelum Bu Ropik minta maaf, kayaknya saya udah kepedean, ini pasti udah dia maafin saya. Ya, saya minta maaf kepada Bu Yuni insya Allah udah maafin saya. Tapi gimana lihat wajah-wajah orang yang sepertinya Allah tak mau memaafin kita, tapi kita sudah datang meminta maaf kepada dia. Maka hati kita di situ saat itu melapangkan wa'fu man zolamaka, maafkan orang yang pernah menzolimi kita. Kan itu Bu ya, memang hati ini harus bersih. Apalagi kita, inilah dia momennya halal bi halal, saling memaafkan. Atau mungkin pernah kita ada yang temakan teminum uang, jangankan 1.100 rupiah pun manalah tahu. Maka kalau kita minta maaf boleh agak dipanjangin, maafin aku ya, mungkin aku ada salah, ikhlaskan apa makan minum, kalau ada mungkin terucap barangmu ikhlaskan nggak, kalau dia ya aku ikhlaskan, selesai itu Bu. Harus ada ijab, ridho birido, saling menghalalkan, maaf memaafkan, saling memaafkan, ridho birido. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya, hati kita bersihkan, pikiran kita jernihkan, apapun kesalahan-kesalahan kawan, sebelum kawan menjabat tangan ke kita sudah kita ikhlas memaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki akhlak penghuni surga, ya. Karena kita berharap masuk surga, selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhomu dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami jauhkan kami ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan nerakamu. Kita berharap surga, kita senantiasa hadir di taman surga, bertemu insya Allah dengan ibu-ibu sahabat solihah, calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin ya. Nah, bagaimana untuk menjaga ukhuwah ini, menjaga silaturahmi ini? Salah satunya kita harus berpositif thinking. Udahlah, pokoknya prasangka baik aja udah. Nggak usah punya prasangka buruk, karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ila akhir. Ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu prasangka. Jadi intinya prasangka itu harus dijauhkan. Kenapa? Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Betul kita ucapkan jadi ghibah, salah kita ceritakan jadi fitnah. Dua-duanya dosa. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ya Bu, orang ada aib, kita pun banyak aib. Orang ada kekurangan, kita pun banyak kekurangan. Orang ada salah, kita pun mungkin bahkan lebih banyak salah. Jadi kita harus selalu koreksi diri, introspeksi diri. Jangan nunggu orang dulu minta maaf kepada kita. Kita kalau punya kesempatan, kita duluan saja, ya Bu. Karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hidup di dunia hanya sementara. Akhirat adalah tujuan kita. Ya, tempat pembaringan peristirahatan kita yang terakhir adalah alam kubur kita, dan yang bisa menerangkan kubur kita itu pun amal ibadah kita, amal kita, sholat kita, ya Bu, ngaji kita, silaturahmi kita, sedekah kita, semuanya yang baik-baik. Maka istiqomahlah kita di Majelis Taklim Nidaul Jihad ini, berkumpul dengan orang baik, mendengarkan yang baik-baik, ya, berucap dengan yang baik-baik, semuanya karena kita ingin mati dalam keadaan baik.